Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabatku semua, jumpa lagi di channel saya Bahtiar Service RPR. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki blender merek Cosmos dengan kerusakan mati total ya teman-teman. Blender ini kerusakannya mati total. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke tutorialnya, di sini perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pada blender Cosmos ini terdapat dua saklar ya teman-teman. Di sini terdapat dua saklar. Nah, yang saya maksud di sini ialah jika kita colokan kabel listriknya lalu kita tekan tombol panel pada yang letaknya di depan ini. Sebentar, saya colokkan dulu. Nah, jika kita sudah colokan seperti ini dan kita tekan tombol panelnya yang ada di depan ini, blender ini tidak akan menyala ya teman-teman. Blender ini tidak akan menyala atau tidak akan berputar. Karena kenapa? Karena pada blender ini terdapat dua saklar, yaitu saklarnya yang pertama ada di depan ini dan yang kedua ada di atas ya teman-teman, atau di tempat mangkoknya itu ya. Jadi nanti posisinya seperti ini ya teman-teman, jika saklar yang ada di atas itu tidak kita tekan. Jadi nanti meskipun kita tekan tombol depannya ini, blender ini tidak akan menyala. Jadi supaya mau berputar kita harus menekan tombol atau saklar yang ada di atas ini ya teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi kita harus menekan tombol yang ada di atas ini ya teman-teman, supaya blendernya mau berputar. Oke teman-teman, pada blender ini tadi kan kasusnya itu mati total ya. Nah, sebelum lanjut ke tutorialnya, di sini saya akan menyalakannya terlebih dahulu agar teman-teman semua tahu bahwa blender ini benar-benar kondisinya itu mati total. Oke, sekarang saya akan menyalakannya ya teman-teman. Saya akan tekan tombol atau saklar on off yang bagian atas ini dan kemudian saya tekan di bagian depan ini. Nah, ini dia. Di sini blendernya tetap tidak mau menyala ya teman-teman ya. Nah, jika kondisinya seperti ini, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita bongkar blendernya ya teman-teman. Kita bongkar blendernya, kita cek satu persatu ya, di mana letak kerusakannya. Nah, di sini nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara mengeceknya. Oke, langsung saja saya akan membongkar blendernya dan mengecek di mana letak kerusakannya. Oke teman-teman, blendernya sudah saya buka. Nah, langkah pertama yang harus kita cek ialah kita cek kabel AC-nya ini ya teman-teman, atau kabel colokannya ini. Kita cek apakah kabelnya ini putus atau tidak menggunakan multimeter dan arahkan selektornya ini ke arah simbol buzzer seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Terus jika kabelnya ini masih bagus, buzzer ini akan mengeluarkan suara ya teman-teman. Jadi kedua jalur kabel ini jika masih bagus, buzzer ini akan mengeluarkan suara seperti itu ya. Jika tidak ada suara, berarti salah satu jalur kabelnya ini putus ya teman-teman. Oke, sebentar saya lepas dulu ini isolatornya. Dan sekarang saya akan mengecek kabelnya ya teman-teman. Saya akan mengecek kabelnya dan perhatikan pada multitester saya ya, apakah mengeluarkan bunyi atau tidak. Sebentar, saya ulang dulu, kurang pas ini ya teman-teman. Nah, ini dia. Di sini jalurnya yang sebelah sini masih bagus dan yang warna coklat ini juga masih bagus ya teman-teman. Jadi penyebab blender ini mati total bukan pada kabel AC-nya atau kabel colokannya. Jika kondisinya seperti ini, maka perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut lagi ya teman-teman. Jadi kita bongkar blendernya, kita bongkar total, kita ambil dinamonya saja. Oke, sebentar saya akan membongkarnya terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, perlu diperhatikan di sini saya akan kasih tahu bagaimana cara membongkar gigi blendernya. Sebentar. Nah, ini dia. Cara membuka gigi blendernya ini tidak boleh kebalik ya teman-teman. Nanti jika kebalik malah semakin tambah kencang. Jadi cara membukanya seperti ini. Kita buka mengikuti arah putaran dinamonya ya. Kita buka mengikuti arah putaran dinamonya. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Jadi jangan sampai kebalik. Nanti jika kebalik malah semakin tambah kencang dan tidak bisa dibuka.
Oke, sekarang dinamonya sudah terlepas. Dan langkah selanjutnya yang harus kita lakukan ialah kita cek di bagian arangnya ya teman-teman. Kita cek di bagian arangnya apakah arangnya itu sudah habis atau tidak. Nah, kita bisa melihat atau mengamatinya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sepertinya arangnya masih bagus ya, atau masih tebal. Nah, ini dia ya teman-teman. Jadi bisa dipastikan untuk arangnya ini masih bagus dan masih layak pakai. Oke, untuk selanjutnya jika diketahui arangnya masih bagus, selanjutnya kita cek di bagian gulungannya ya teman-teman. Kita cek di bagian gulungannya apakah gulungannya ini putus atau tidak. Jadi kita cek per bagian ya. Kita cek gulungannya ini ya teman-teman menggunakan multitester di skala buzzer, apakah gulungannya ini putus atau tidak. Oke, sekarang saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Dan perlu diperhatikan, jika nanti sewaktu saya cek gulungannya buzzer saya ini sampai berbunyi, berarti gulungannya ini masih bagus ya teman-teman. Jika tidak berbunyi, maka gulungannya ini sudah putus atau sudah rusak. Oke, sekarang saya akan mengeceknya. Nah, di sini buzzer saya berbunyi ya teman-teman. Berarti menandakan gulungannya ini masih bagus atau tidak putus. Dan sekarang kita cek gulungan yang sebelahnya lagi ya. Kita cek gulungan yang sebelahnya lagi apakah putus atau tidak. Oke, sekarang saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Oke, di sini untuk yang pertama atau kabel yang warna putih, di sini gulungannya masih bagus ya teman-teman, tidak putus ya. Sedangkan yang warna merah ini juga masih bagus atau tidak putus. Berarti jika kondisinya seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa gulungannya ini atau kedua gulungannya ini masih normal. Terus jika kedua gulungannya ini masih bagus, blendernya kok mati bang? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Tenang saja, di sini masih ada satu alat lagi ya teman-teman, yaitu saklar yang berada di bagian atas tadi ya. Nah, ini dia ya saklarnya ya. Jadi kita cek saklarnya ini menggunakan skala buzzer juga, apakah dia itu masih bagus atau tidak. Nah, caranya perlu diingat ya teman-teman. Caranya seperti ini. Nanti jangan lupa kita tekan switchnya ini ya teman-teman. Soalnya kalau tidak kita tekan nanti tidak akan terhubung ya, tidak akan terhubung. Dan perlu diperhatikan lagi ya teman-teman. Nanti jika kita cek di kedua kaki saklarnya ini, kemudian kita tekan tombol switchnya, di sini harus menyambung ya teman-teman. Buzzernya harus menyambung atau mengeluarkan suara. Jika tidak mengeluarkan suara, meskipun kita pencet tombol switchnya ini, berarti kondisinya ini sudah rusak ya, atau kondisi saklarnya ini sudah rusak. Seperti itu ya teman-teman. Dan di sini setelah saya cek ternyata saklarnya ini kondisinya sudah rusak ya teman-teman. Jadi inilah yang menyebabkan blendernya itu mati total, tidak mau berputar. Oke teman-teman, perlu diperhatikan sekali lagi, jika teman-teman semua sulit mencari spare part penggantinya, teman-teman bisa menjampernya secara langsung saja ya, tanpa menggunakan saklarnya ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi caranya cukup kita jumper seperti ini saja. Nah, ini dia, kita jumper seperti ini, kemudian kita solder ya teman-teman, supaya jemperannya ini kuat ya, tidak mudah lepas. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan menjempernya terlebih dahulu dan nanti saya akan mencobanya ya. Oke teman-teman, proses penjemperan sudah selesai dan sekarang saya akan coba dinamonya apakah sudah mau menyala atau belum. Oke, sekarang saya akan menyalakannya. Dan alhamdulillah dinamo blender ini sudah mau menyala kembali ya teman-teman, atau sudah berputar kembali ya. Alhamdulillah dinamonya sudah normal kembali. Oke teman-teman, itulah tutorial saya kali ini, bagaimana cara memperbaiki blender Cosmos dengan kerusakan mati total. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.